Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul membahas mengenai presentasi dan diskusi kelompok 2 pada pertemuan kali ini. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Toksikologi Lingkungan Bapak Saifuddin Rahmatullah MSI, dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Izinkanlah pada kesempatan kali ini saya Muhammad Faisal Malik Fajar yang akan memandu acara presentasi dan diskusi kelompok 2 pada pertemuan kali ini. Adapun anggota kelompok 2 yang pertama itu ada Irmayanti Widyastuti, yang kedua Muhammad Faisal Malik Fajar, yang ketiga Nabila Nurul Zahra, yang keempat Nela Nurul Fauzia, dan yang kelima Wangi Cinta Halimatus Sadia. Slide selanjutnya. Adapun outline yang akan kelompok 2 bahas, topik pertama itu paparan dan pajanan, yang topik kedua karakteristik paparan, dan yang ketiga jalur pajanan racun. Slide selanjutnya. Topik pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini terdapat paparan dan pajanan. Paparan adalah pengalaman yang didapat populasi atau organisme akibat terkena atau terjadinya kontak dengan suatu faktor agen potensial yang berasal dari lingkungan. Adapun jenis paparan dapat dilihat dari sifat pemapar seperti zat kimiawi, fisika, biologis, atau campuran. Slide selanjutnya. Nah, pengukuran paparan dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Contoh dari pengukuran kualitatif adalah apabila data didapat dengan cara wawancara ataupun kuesioner tentang kebiasaan, kepercayaan, dan lain-lainnya. Pengukuran kuantitatif dapat disamakan dengan pemantauan atau sistem pengukuran observasi yang bersifat kontinu atau berkelanjutan dengan tujuan tertentu. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengukuran. Adalah pengambilan sampel untuk mengukur konsentrasi faktor pemapar. Dan dalam pengambilan sampel untuk mengukur konsentrasi faktor pemapar ini terdapat isi yang pertama itu ada apa yang akan diukur, di mana tempatnya, dan berapa lama, terus ketelitian yang akan dikehendaki, metode dan prosedur yang digunakan, serta instrumentasi yang dipakai. Slide selanjutnya. Pajanan. Pajanan adalah terjadinya kontak antara manusia dan agen penyebab potensial. Terdapat 4 pertimbangan dalam penilaian pajanan. Yang pertama itu ada likelihood of exposure. Maksudnya itu kemungkinan terpajan merujuk pada peluang terjadinya kontak antara substansi dan manusia atau reseptor lingkungan. Nah, untuk menentukan kemungkinannya adalah penting untuk mengidentifikasi jalan potensial terjadinya kontak dan jalur pajanannya pencernaan, pernapasan, atau kulit. Yang kedua itu ada magnitude of exposure. Maksudnya itu merujuk pada level atau dosis dari pajanan sebagai tambahan untuk penilaian atau volume atau konsentrasi pajanan. Yang ketiga ada route of exposure atau jalur pajanan. Nah, jalur pajanan sendiri meliputi inhalasi atau pernapasan, pencernaan, kulit, dan injeksi.
Dan yang keempat adalah population exposure. Penilaian pajanan belum lengkap tanpa mengidentifikasi populasi terpajan. Secara umum, pajanan dapat dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama itu ada pajanan di tempat kerja, penggunaan oleh konsumen, dan pajanan yang dimediasi oleh lingkungan. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada hubungan. Bagaimana cara memperoleh hubungan antara dosis dengan respon, dosis dengan kerja, dan kerja dengan waktu. Yang pertama itu ada hubungan dosis dengan respon. Hubungan dosis dengan respon menggambarkan suatu distribusi frekuensi individu yang memberikan respon pada rentang dosis tertentu. Pada dasarnya, kurva dosis dengan respon menunjukkan variasi individual dari dosis yang diperlukan untuk menimbulkan suatu efek tertentu. Frekuensi respon dengan respon kumulatif. Maksudnya itu, dalam percobaan toksikologi menggunakan hewan uji, biasanya digunakan hewan dalam satu seri anggota spesies tertentu yang dianggap seragam bila diberikan suatu dosis xenobiotika atau senyawa asing. Uji guna menimbulkan suatu respon yang identik. Selanjutnya ada konsep statistika dan besaran aktivitas 50%. Maksudnya itu dosis suatu xenobiotika atau senyawa asing mungkin cukup kecil sehingga tidak menimbulkan efek kematian. Namun bila dosis dinaikkan hingga diperoleh suatu kurva sigmoid, sehingga pada dosis yang cukup tinggi 100% hewan uji mati sebagai akibat pemajanan xenobiotika uji. Nah, hubungan ini menggambarkan bahwa respon yang timbul langsung berkaitan dengan kadar atau dosis dari suatu senyawa yang ada, sehingga tidak dapat disangkal bahwa bahaya atau amannya suatu senyawa kimia itu tergantung pada dosis yang diberikan. Dalam toksikologi sendiri, jumlah dosis yang menyebabkan 50% individu memberikan reaksi atau respon digunakan sebagai besaran aktivitas seperti ED50 atau efektif dos 50% atau LD50 lethal dose 50% dari xenobiotika. Selanjutnya ada hubungan dosis dengan kerja. Efek xenobiotika tergantung pada konsentrasi zat, dengan demikian tergantung pada dosis. Juga dari tetapan kesetimbangan atau tetapan afinitas, yaitu parameter yang kan kecenderungan obat untuk bereaksi dengan reseptor. Pada kurva dosis kerja dapat dibedakan dua parameter, yaitu afinitas dan aktivitas intrinsik. Pada prinsipnya, sebuah zat harus mempunyai afinitas terhadap reseptor khas agar dapat menimbulkan efek tertentu. Nah, afinitas dapat ditentukan dari dosis yang dibutuhkan untuk mencapai efek tertentu, misalnya 50% efek maksimum. Kalau dosis tinggi berarti afinitas kecil. Kalau dosis rendah berarti afinitas besar. Di samping afinitas, suatu zat dapat mempunyai kemampuan untuk menyebabkan perubahan dalam molekul reseptor. Misalnya perubahan pada konformasi reseptor dan melalui beberapa tingkat reaksi berikutnya, baru kemudian dicapai efek sesungguhnya. Nah, ini yang disebut dengan aktivitas intrinsik. Selanjutnya ada waktu dengan kerja. Di samping hubungan dosis kerja, hubungan waktu dengan kerja juga berperan penting. Jika eksposisi suatu zat hanya terjadi satu kali, seperti umumnya pada keracunan food, mula-mula efek akan naik tergantung pada laju absorpsi dan kemudian efek akan turun tergantung pada laju eliminasi. Dengan demikian, pada prinsipnya ada 3 cara untuk mencegah atau menekan efek toksik. Yang pertama itu ada memperkecil absorpsi atau laju absorpsi. Hal ini dapat dicapai dengan penggunaan adsorben, misalnya karbon aktif dengan pembilasan lambung atau dengan mempercepat pengosongan lambung sampai usus dengan laksania garam atau obat pencahar. Selanjutnya ada meningkatkan eliminasi zat toksik. Nah, eliminasi ini dapat ditingkatkan dengan mengubah pH urin, misalnya dengan pembahasaan urin dan diuresis paksa pada keracunan barbiburat.
Hal ini akan menyebabkan perubahan fase toksikokinetik. Selanjutnya ada memperkecil kepekaan objek biologik terhadap efek. Nah, bentuk khusus dari cara ini yaitu pemakaian antidot khusus yang bekerja pada fase toksikodinamik, misalnya pemberian antropina pada keracunan fosfat organik. Slide selanjutnya. Topik 2 akan dijelaskan oleh saudari Nela dan Nabila, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada topik 2 yaitu karakteristik paparan. Yang pertama ada jalur masuk dan tempat pemaparan. Nah, jalur utama masuknya zat beracun atau toksik ke dalam tubuh manusia melalui saluran pernapasan atau gastrointestinal. Terus ada paru-paru atau inhalasi. Selanjutnya melalui kulit atau topikal serta jalur parenteral lainnya kecuali saluran intestinal. Selain itu, ada juga jalur masuk lain yaitu melalui intramuskular, intradermal, dan subkutan. Jalan masuk yang berbeda ini akan berpengaruh pada toksisitas bahan kimianya. Biasanya, jalur masuk paparan yang sumbernya berasal dari industri umumnya melalui kulit atau inhalasi, sedangkan kasus keracunan seringkali melalui konsumsi. Nah, zat toksik seringkali menimbulkan efek paling besar serta menghasilkan respon tercepat apabila diberikan melalui jalur intravena. Perkiraan efektivitas melalui jalur lainnya yaitu menurun melalui inhalasi, intraperitoneal, subkutan, intramuskular, intradermal, oral, dan topikal. Nah, perbandingan dosis letal suatu agen dan perbedaan jalur masuk dari paparan sangat bermanfaat berkaitan dengan absorpsinya. Suatu agen apabila diberikan dengan dosis yang sama tetapi cara masuknya berbeda, misalnya yang satu melalui intravena, sedang yang lainnya melalui oral, maka dapat diasumsikan bahwa agen tersebut terabsorpsi dengan cepat. Sebaliknya, jika dosis yang diberikan berbeda, maka dapat diasumsikan absorpsinya berbeda pula. Misalnya, suatu agen yang satu melalui kulit dengan dosis tinggi, sedangkan yang satunya lagi melalui mulut dengan dosis yang lebih rendah. Hal tersebut dapat diasumsikan bahwa kulit lebih tahan terhadap racun, sehingga suatu agen untuk dapat diabsorpsi melalui kulit memerlukan dosis tinggi. Materi selanjutnya akan disambung oleh Saudari Nela. Baik, terima kasih. Di sini ada materi mengenai jangka waktu dan frekuensi paparan. Nah, ahli toksikologi membagi paparan akibat bahan kimia dalam 4 kategori. Yang pertama itu akut, kemudian subakut, subkronik, dan kronik. Yang pertama itu akut. Nah, pada pemaparan akut, pemaparan bahan kimia selama kurang dari 24 jam. Yang subakut itu pemaparan berulang terhadap suatu bahan kimia untuk jangka waktu 1 bulan atau kurang. Nah, yang ketiga itu subkronik. Pada subkronik yaitu pemaparan berulang terhadap suatu bahan kimia untuk jangka waktu 3 bulan. Dan yang kronik yaitu pemaparan berulang terhadap bahan kimia untuk jangka waktu lebih dari 3 bulan. Nah, terdapat faktor penting lainnya yang berkaitan dengan waktu dalam menjelaskan karakteristik paparan, yaitu frekuensi pemberian. Nah, umumnya membagi dosis akan mengurangi efek paparannya. Jika dosis yang diberikan hanya setengah, maka dampak yang terjadi juga akan berkurang setengahnya. Dan jika dosis yang diberikan hanya 1/10, maka dampak yang diberikannya pun hanya 1/10. Selanjutnya ada aliran toksikan dalam tubuh dan lingkungan. Yang pertama itu ada dinamika bahan toksik di lingkungan. Nah, yang pertama itu di udara. Atmosfer merupakan tempat masuknya berbagai polutan ke dalam lingkungan, seperti uap zat kimia dari industri dan gas buang kendaraan bermotor. Kebanyakan polutan yang masuk ke dalam udara berbentuk gas dan sebagian berbentuk suspensi dari partikel kecil cair atau padat. Yang kedua itu ada air. Air merupakan kumpulan seluruh air di bumi disebut dengan hidrosfer. Di hidrosfer, air terus-menerus mengalami daur ulang menjadi hujan dan salju.
Dikarenakan banyak polutan yang ikut larut di dalam air, maka pergerakan air melalui hidrosfer menyebabkan pergerakan bahan toksik. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika bahan polutan dalam air. Di antaranya yaitu ada aliran dan pencampuran. Kemudian ada proses kimia dalam air. Yang ketiga ada kecepatan proses kimia yang terjadi di dalam air, yang bergantung pada suhu air. Yang ketiga yaitu tanah. Zat-zat polutan di dalam tanah akan mengalami salah satu dari 4 peristiwa sebagai berikut. Yang pertama, ada kemungkinan zat tersebut diserap oleh tanaman yang tumbuh di atas tanah. Yang kedua, bahan-bahan pencemar yang terkandung di dalam tanah terbawa oleh air hujan dan masuk ke dalam sumber air. Kemudian, polutan yang ada di dalam tanah mudah menguap dan masuk ke dalam atmosfer. Yang keempat, beberapa polutan tanah, terutama beberapa logam beracun, akan tetap berada di dalam tanah selamanya, karena zat tersebut bersifat non-volatil atau tidak mudah larut dan tidak dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Yang kedua, ada perjalanan bahan toksik di dalam tubuh manusia. Nah, yang pertama itu ada absorpsi toksikan. Absorpsi merupakan perpindahan toksikan dari luar organisme menuju ke aliran darah organisme. Absorpsi toksikan dalam tubuh dapat terjadi di beberapa bagian organ tubuh. Di antaranya yaitu yang pertama, absorpsi toksikan pada saluran pencernaan. Yang kedua, absorpsi usus kecil. Yang ketiga, absorpsi toksikan pada paru. Yang keempat, absorpsi toksikan pada kulit. Yang kedua, distribusi toksikan. Bagian tubuh yang berperan dalam distribusi zat beracun ke dalam tubuh manusia di antara lain, yang pertama protein plasma, yang kedua liver dan ginjal, lemak, dan yang terakhir adalah tulang. Kemudian selanjutnya ada metabolisme toksikan. Nah, dalam proses metabolisme toksikan dalam tubuh manusia, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan di bawah ini. Yang pertama yaitu adanya bahan toksik, pemakaian bahan toksik, dan selektivitas bahan toksik. Selanjutnya ada ekstraksi toksikan. Zat beracun dapat dikeluarkan dari tubuh melalui beberapa jalur. Di antaranya ginjal merupakan organ yang penting untuk menghilangkan racun. Beberapa produk beracun terlebih dahulu dimetabolisme menjadi zat yang larut di dalam air sebelum dikeluarkan dari tubuh. Jalur lain yang menjadi jalur utama akses beberapa senyawa antara lain hati dan sistem empedu. Untuk sekian dari materi yang dapat saya sampaikan, pada materi selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Nela dan Nabila. Slide selanjutnya. Selanjutnya, topik ketiga tentang jalur pajanan racun akan disampaikan oleh Saudari Wangi, Irma, dan Nabila. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi tentang jalur pajanan racun, yaitu pada fase eksposisi. Fase eksposisi ini merupakan suatu kontak suatu organisme dengan zat asing atau xenobiotika pada umumnya, kecuali radioaktif yang hanya dapat terjadi efek toksik atau farmakologi setelah xenobiotika terabsorpsi. Umumnya hanya toksin yang berada dalam bentuk terlarut, terdispersi molekular, dapat terabsorpsi menuju sistem sistemik. Laju absorpsi suatu xenobiotika ini ditentukan juga oleh sifat membran biologi dan aliran kapiler darah tempat kontak. Jalur utama bagi penyerapan xenobiotika ini adalah saluran cerna, paru-paru, dan kulit. Namun pada keracunan aksidental atau penelitian toksikologi, paparan xenobiotika dapat terjadi melalui jalur injeksi seperti injeksi intravena, intramuskular, subkutan, intraperitoneal, dan jalur injeksi lainnya. Lalu ada eksposisi melalui kulit. Eksposisi atau pemajanan yang paling mudah dan paling lazim terhadap manusia atau hewan dengan segala xenobiotika seperti misalnya kosmetik, produk rumah tangga, obat topikal, cemaran lingkungan, atau cemaran industri di tempat kerja ialah pemajanan sengaja atau tidak sengaja pada kulit. Kulit terdiri atas epidermis yang
pada bagian luar dan dermis yang terletak di atas jaringan subkutan. Tebal lapisan epidermis ini relatif tipis, yaitu rata-rata 0,1 sampai 0,2 mm, sedangkan dermis sekitar 2 mm. Dua lapisan ini dipisahkan oleh suatu membran basal. Lapisan epidermis terdiri atas lapisan sel basal atau stratum germinativum yang memberikan sel baru bagi lapisan yang lebih luar. Sel baru ini menjadi sel duri yang nantinya menjadi sel granuler. Selain itu, sel ini juga menghasilkan keratohidrin yang nantinya akan menjadi keratin dalam stratum corneum terluar, yakni lapisan tanduk. Epidermis juga mengandung melanosit yang menghasilkan pigmen dan juga sel Langerhans yang bertindak sebagai markofag dan limfosit. Dua sel ini belakangan diketahui yang terlibat dalam berbagai respon imun. Dermis terutama terdiri atas kolagen dan elastin yang merupakan struktur penting untuk menyokong kulit. Dalam lapisan ini ada beberapa jenis sel, yang paling banyak adalah fibroblast yang terlibat dalam biosintesis protein berserat dan zat-zat dasar, misalnya asam hyaluronat, kondroitin, sulfat, dan mutokopolisakarida. Di samping sel-sel tersebut terdapat juga sel lainnya, antara lain sel lemak, makrofag, histosit, dan mastosit. Di bawah dermis terdapat jaringan subkutan. Selain itu juga ada beberapa struktur lainnya, misalnya folikel rambut, kelenjar keringan, kelenjar sebiasa, kapiler pembuluh darah, dan unsur syaraf. Pajanan kulit ini terhadap tokson sering mengakibatkan berbagai lesi atau luka. Namun tidak jarang juga tokson ini dapat terabsorpsi dari permukaan kulit menuju sistem sistemik. Yang kedua, ini ada eksposisi melalui jalur inhalasi. Pemajanan xenobiotika yang berada di udara dapat terjadi melalui penghirupan xenobiotika tersebut. Tokson yang terdapat di udara berada dalam bentuk gas, uap, butiran cair, dan partikel padat dengan ukuran berbeda-beda. Di samping itu perlu diingat bahwa saluran pernafasan itu merupakan sistem yang kompleks, yang secara alami dapat menseleksi partikel berdasarkan ukurannya. Oleh sebab itu, ambilan dan efek toksik dari tokson yang dihirup tidak saja tergantung pada sifat toksisitasnya, tetapi juga pada sifat fisiknya. Di mana saluran pernafasan itu terdiri atas nasofaring, saluran trakea dan bronkus, serta acini paru-paru yang terdiri dari bronkiol pernafasan, saluran alveolar, dan alveoli. Nasofaring ini berfungsi membuang partikel besar yang ada di udara yang dihirup, menambahkan uap air, dan mengatur suhu, yang mana nanti akan diendapkan di dalam hidung dan dibuang. Saluran trakea dan bronkus ini berfungsi sebagai saluran udara menuju alveoli. Trakea dan bronki dibatasi oleh epithel bersilia dan dilapisi oleh lapisan tipis lendir yang disekresi dari sel tertentu dalam lapisan epitel. Dengan silia dan lendirnya, lapisan ini dapat mendorong naik partikel yang mengendap pada permukaan menuju mulut. Partikel yang mengandung lendir tersebut kemudian dibuang dari saluran pernafasan dengan diludahkan atau ditelan. Namun, butiran cairan partikel padat yang kecil juga dapat diserap lewat difusi dan fagositosis. Fagosit yang berisi partikel-partikel akan diserap dalam sistem limfatik. Beberapa partikel bebas juga dapat masuk ke dalam saluran limfatik. Partikel-partikel yang dapat terlarut mungkin diserap lewat epitel ke dalam darah. Alveoli merupakan tempat utama terjadinya absorpsi xenobiotika yang berbentuk gas seperti karbon monoksida, oksida nitrogen, belerang dioksida, atau uap cairan seperti benzen atau karbon tetraklorida. Kemudahan absorpsi ini berkaitan dengan luasnya permukaan alveoli, cepatnya aliran darah, dan dekatnya darah dengan udara alveoli. Laju absorpsi tergantung pada daya larut gas dalam darah. Semakin mudah larut akan semakin cepat diabsorpsi. Yang ketiga ada eksposisi melalui jalur cerna. Pemajanan tokson melalui saluran cerna ini dapat terjadi bersama makanan, minuman, atau secara sendiri baik sebagai obat maupun zat kimia murni. Pada jalur ini, mungkin toksin terserap dari rongga mulut
atau sublingual dari lambung sampai usus halus, atau eksposisi tokson dengan sengaja melalui jalur rektal, kecuali zat yang bersifat basa atau asam kuat, atau zat yang dapat merangsang mukosa pada umumnya tidak akan memberikan efek toksik kalau tidak diserap. Pada umumnya, tokson akan melintasi membran saluran pencernaan menuju sistem sistemik dengan difusi pasif, yaitu transport dengan perbedaan konsentrasi sebagai daya dorongnya. Namun di samping difusi pasif, juga dalam usus terdapat transport aktif, seperti transport yang terfasilitasi dengan zat pembawa atau karier atau pinositosis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Irmayanti. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya materi saya kemudian ada fase taksokinetik, yaitu dalam pengertiannya toksokinetik adalah bagian dalam ilmu toksikologi yang mempelajari proses kinetika atau penggerakan toksika di dalam tubuh meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi. Nah, kemudian sebelumnya sudah dijelaskan pada saat materi Nela itu udah ada absorpsi, distribusi, ekspresi, dan metabolisme. Lanjut ke tahapan absorpsi, yaitu meliputi fase pertama difusi tokson meliputi epidermis, kemudian melalui sawar dan lapisan tanduk. Kemudian ada fase 2, yaitu difusi tokson lewat dermis yang mengandung medium difusi yang berpori, non-selektif, dan cair. Yang kedua ada distribusi. Distribusi merupakan tahap lanjutan dari proses absorpsi. Pada tahap ini, zat toksin yang telah terabsorpsi akan berpindah dari sirkulasi sistemik ke bagian lain dalam tubuh. Nah, bagian tubuh ini yang berhubungan proses distribusi ini adalah lemak dan tulang. Kemudian, setelah xenobitin mencapai sistem peredaran darah, ia bersama darah akan diedarkan atau didistribusikan ke seluruh tubuh melalui proses transport, yaitu konveksi dan transmembran. Faktor-faktor yang berpengaruh pada proses distribusi suatu xenobita, yaitu yang pertama ada faktor biologis, meliputi laju aliran darah. Kedua ada faktor sifat molekul xenobiotika, meliputi ukuran molekul, ikatan antara protein plasma dan protein jaringan, kelautan, dan sifat kimia. Kemudian yang ketiga ada metabolisme. Metabolisme ini dapat dirangkum ke dalam eliminasi. Nah, proses eliminasi adalah proses hilangnya xenobiotika dari dalam tubuh organisme. Nah, eliminasi ini dapat melalui reaksi biotransformasi, metabolisme atau ekresi sion bioneta melalui ginjal empedu, saluran pencernaan, dan jalur ekresi. Eliminasi yang paling penting adalah eliminasi melalui hati dan ekresi melalui ginjal. Kemudian 4 ada ekresi. Ekresi ini proses keluarnya zat toksin dari tubuh. Contohnya yang pertama ada ekresi urin. Nah, ekresi urin ini merupakan cairan yang dihasilkan ginjal dari proses ekresi zat-zat yang masuk ke dalam tubuh. Contoh zat yang dapat diekrasi melalui urin yaitu yang pertama ada zat logam seperti kromium, merkuri, dan timbal. Kemudian yang kedua ada ekresi empedu. Empedu ini merupakan ekskresi xenobiotika, contohnya hati, terutama senyawa-senyawa dengan polaritas yang tinggi, konjugat yang terikat pada protein plasma, dan senyawa dengan berat molekul lebih besar dari 300. Kemudian, senyawa tersebut terdapat dalam empedu, mereka tidak akan diserap kembali ke dalam darah dan dikeluarkan lewat feses. Yang ketiga ada ekresi paru-paru. Nah, zat yang pada suhu berbentuk gas terutama diekresikan lewat paru-paru, contohnya kloroform dan halotan. Ekresi xenobiotika itu melalui paru-paru terjadi secara difusi sederhana lewat membran sel. Yang keempat itu ada jalur lain. Nah, jalur-jalur ekresi ini seperti ekresi cairan bersama feses ekresi toksin melalui kelenjar mamae, air susu ibu atau ASI, keringat, dan air liur. Jalur ekresi lewat kelenjar mamae menjadi sangat penting ketika
zat racun dalam ASI akan terbawa oleh ibu kepada bayinya atau air susu sapi ke manusia. Karena air susu bersifat agak asam, maka senyawa basa akan mencapai kadar yang lebih tinggi dalam susu daripada dalam plasma dan sebaiknya untuk senyawa yang bersifat asam. Kemudian mungkin cukup sekian. Selanjutnya ada fase toksodinamika akan disampaikan oleh Nabila. Dipersilakan kepada Nabila. Selanjutnya itu ada fase toksikodinamika. Toksikodinamika adalah bagian dari ilmu toksikologi yang mempelajari bagaimana terjadinya efek atau perubahan dalam tubuh yang ditimbulkan oleh toksikan, termasuk proses biokimia dan fisiologi pada molekul dan jaringan target organ, seperti proses mengikat, mengaktifkan, atau menghambat reseptor. Hal ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh toksikan terhadap tubuh. Interaksi antara tokson dengan reseptor umumnya merupakan interaksi yang bolak-balik atau reversibel. Nah, hal ini mengakibatkan perubahan fungsional yang lazim hilang bila xenobiotika tereliminasi dari tempat kerjanya atau reseptor. Selain interaksi reversibel, interaksi tak bolak-balik atau irreversibel antara xenobiotika dengan substrat biologi, interaksi ini didasari oleh interaksi kimia antara xenobiotika dengan substrat biologi terjadi ikatan kimia kovalen yang irreversibel atau perubahan kimia dari substrat biologi akibat dari perubahan kimia dari xenobiotika. Terbentuknya peroksida ini mengakibatkan luka kimia pada substrat biologi. Nah, efek toksik atau farmakologi suatu xenobiotika tidak hanya ditentukan oleh sifat toksokinetik xenobiotika saja, tetapi juga tergantung pada beberapa faktor lain seperti bentuk farmasetika dan bahan tambahan yang digunakan. Lalu ada faktor dari jenis dan tempat ekosisi. Selanjutnya dari keterabsorpsian dan kecepatan absorpsi, distribusi xenobiotika dalam organisme, ikatan dan lokalisasi dalam jaringan, biotransformasi atau proses metabolisme, dan keterekspresian dan kecepatan ekspresi. Mungkin materi saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Irma, Nabila, dan Wangi. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom chat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.